YouTube channel. Jadi ini part kedua masih tentang bahas soal SIMAK UI dan ini kelanjutan dari part yang pertama. So kalian jangan ngelewatin supaya pemahamannya full dan kalian bisa ngulang-ulang videonya berurutan karena ini masih paket yang sama dengan tahun yang sama. Jadi aku akan bahas tuntas. Semoga beres. Oke, ini dia soal lanjutan part 2 masih pembahasan soal SIMAK UI yang berjumlah 15 soal, ini 7 soal lanjutannya. Teksnya sudah ganti teks lagi beda dari yang sebelumnya tentang perjalanan ke Mars, ini tentang sepak bola. Satu paragraf ini pertanyaannya satu, dan pertanyaan adalah simpulan. Manakah simpulan yang paling tepat dari bacaan di atas? Ingat deh kalau nyimpulin harus gimana. Kalian harus baca dulu dari awal sampai akhir. Tapi ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Sambil di pause, tentukan dulu jawaban kalian. Oke, kalau udah. Nah, sebelum jawab pembahasan ini, aku pengen liatin sama kalian cara menentukan simpulan sebuah paragraf atau wacana. Yang perlu diingat bahwa sebelum menentukan simpulan, kita harus paham pola pengembangan wacananya atau paragraf terlebih dahulu. Bisa jadi paragrafnya itu sebab akibat, bisa jadi paragrafnya kronologis, bisa jadi paragrafnya pengembangannya pertentangan, bisa jadi paragrafnya berupa paragraf perumpamaan. Jadi beda-beda tuh paragraf, kita kan bisa pahami ya kalau kita baca. Nah, cara dapetinnya, yang pertama langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Biasanya ada paragraf yang baik di akhir dikasih kata dengan demikian. Jadi, oleh karena itu, maka dari itu dan lain-lain, otomatis itu kan dia menyimpulkan. Nah, tarik aja tuh kesimpulan, bedain kalimatnya sedikit. Biasanya kan gak mungkin sama persis di PG itu jawabannya dengan simpulan akhir di paragraf. Cara yang kedua, menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan. Misalnya simpulannya gantung, nggak menyeluruh, tambahkan aja dengan kalimat pokok atau ide pokok yang kamu dapat. Atau kalimat utama. Yang ketiga, mencari sebab akibat atau kebalikannya akibat sebab. Kalau polanya itu sebab akibat. Yang empat, cari jawaban dari ide pokok. Iya, banyak sekali soal yang ternyata simpulannya pun dari ide pokok aja selesai gitu. Kita lihat ya soal yang ini. Kalau soal yang ini ternyata dia menggabungkan, dia tentang urutan ya. Jadi ini paragrafnya paragraf kronologis. Ciri-cirinya banyak konjungsi temporal seperti selanjutnya, kemudian kayak gitu-gitu ya. Jadi dikasih tahu nih sejarahnya sepak bola. Nah, jadi ciri utamanya kan berarti bisa kronologis juga, ada konjungsi kronologisnya. Dan subjeknya dia tentang sepak bola. Kenapa yang A kurang tepat? Sepak bola yang kita kenal sekarang berkembang dari kebudayaan Cina pada abad ketiga sebelum Masehi. Kan nyimpulin, sedangkan di paragrafnya kalau kalian baca, di awal disebutkan memang dari Tiongkok, tapi kemudian dibantah karena ditemukannya di Amerika. Sampai akhir tuh dikasih tahu bahwa selain di Amerika tuh ada daerah lain yang mereka juga familiar sama sepak bola gitu. Sampai akhir dikasih tahu lah, kemudian disempurnakan jadi sepak bola dengan bola karet. Jadi yang A kurang memenuhi, yang B permainan sepak bola dikembangkan menjadi olahraga modern oleh Inggris. Ini berarti membantah adanya campur tangan dari Tiongkok gitu kan, padahal sebelumnya Tiongkok yang sudah mengenal tentang permainan bola yang dimasukin ke jaring. Nah, kenapa jawabannya C? Kalau kalian baca, sebelum permainan sepak bola berkembang seperti sekarang, udah diawali sebelum nih. Dia ngasih tahu beberapa kebudayaan di dunia telah mengenal permainan seperti ini. Dia mencakup keseluruhan bahwa selain Tiongkok, ada Amerika dan beberapa daerah yang disebutkan di teks juga mengenal, meskipun beda-beda namanya, tentang permainan yang serupa dengan sepak bola. Kenapa yang D kurang tepat? Gagasan sepak bola dengan bola karet pertama kali muncul dalam kebudayaan Tiongkok ini. Dia bukan simpulan, tapi kalimat penjelas. Yang E, sepak bola berkembang dari permainan dengan bola besi yang terbuat dari resin. Betul, tapi dia juga penjelas dari yang ditemukan di Amerika. Gitu ya. Oke, ini penjelasan yang tadi boleh kalian catat. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, selanjutnya masih tentang sepak bola. Pertanyaan selanjutnya adalah kalimat manakah yang menggunakan kata yang beragam non formal. Nah, ketemu lagi nih sama KBBI. Kata non formal artinya baku nggak baku atau bahasanya sehari-hari atau bahasa formal. Misalkan di pause dulu ya, cek satu-satu. Kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Ada di mana tuh kata yang nggak formalnya? Kalau sudah, ini pembahasan aku.
Nah, kalau kalian perhatikan, kalau kalian ulik, wacana-wacana yang digunakan dalam soal-soal SIMAK UI, mereka selalu menggunakan soal-soal, aku cuma nyantumin salah satu ya. Teks yang sebelumnya pun ada di Koran Nasional. Kalau ini aku dapatnya dari website National Geographic di tahun 2000 ke sana ya. Jadi mereka menggunakan artikel-artikel dan esai-esai yang bagus yang ada di media sosial. Jadi kalau kalian sering baca nanti, ternyata teks ini udah aku baca deh, aku pernah baca deh gitu. Ini aku cantumkan linknya kalau kalian pengen baca. Nah, pertanyaannya kan yang non formal. Berarti otomatis kalian harus analisis kata per kata, tapi biasanya katanya kan berupa istilah ya kalau yang nulisnya salah tuh. Tapi bisa jadi juga sih penulisan kata biasa. Nah, di kalimat 1 ada kata terpopuler, betul, karena populer nulisnya udah betul ya, pakai bukan populer. Yang B stadion, udah betul, bukan stadion ya. Yang bakunya stadion. C abad pakai D, betul. Ketiga nulisnya betul. Ke strip 3. Nanti kalau kalian mau penjelasan apa aja sih Kak yang pakai tanda pisah gini, aku bisa jelaskan di video terpisah dari ini. Yang D kalimat 4, kenapa tidak formal? Karena di sini ada tanda petik 2. Petik 2 digunakan untuk apa saja? Dia digunakan untuk kalimat langsung dan beberapa aturan lain, bukan untuk istilah. Kan di sini dia ingin mengkhususkan kata biasa ya, sepak bola, tapi dia ingin mengkhususkan kata tersebut di kalimat. Kalau kata khusus, ini masuknya ke penulisan huruf miring. Jadinya harusnya katanya dimiringkan saja, cukup dimiringkan. Ada sebenarnya loh rumus di bahasa Indonesia. Salah satunya rumus penulisan huruf miring. Kalau kalian mau, aku bisa sampaikan di video terpisah dari ini ya. Kemudian yang E, ada kalimat formal populer. Itu juga udah formal ya. Kalau kalian ngeh di A ada populer, nulisnya gitu, di E ada lagi, ya berarti betul. Nggak mungkin salah, ada 2 jawaban. Jadi jawabannya D ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 26, masih tentang sepak bola. Pertanyaannya, manakah hubungan logis yang paling tepat? Oke, ini mah harus analisis juga ya. Tapi kalau udah paham ininya, jadi alurnya juga enak. Silahkan di pause, tentukan jawaban kalian. Oke, kalau udah, ini dia pembahasannya. Jawabannya C. Ayo, ada yang benar gak? Jadi hubungan logis ya. Jadi kita harus paham kalimatnya. Jadi katanya di sini kalau yang A, kalimat 2 merupakan perincian dari kalimat 1. Kita lihat 2 rincian kalimat 1. Sepak bola menjadi salah satu olahraga terpopuler di dunia. Ia gampang dimainkan dan para penonton pun merasa terhubung dengan tim yang berlomba di stadion. Nggak ada perincian. Kalau merinci itu kan merinci, harusnya disebutin misalnya sepak bola terdiri atas 11 pemain, 1 bola, 1 wasit, kayak gitu-gitu, itu baru rincian. Kalau ini bukan rincian ya, tapi penjelasan yang mendukung kalimat 1. Jadi A salah atau kurang tepat. Sekilas kayak bener loh. Kalian bisa jadi menjawab yang A. Makanya aku tulis di sini kurang tepat. Yang B karena pengecoh ya. Yang B juga jelas salah. Di sini kalimat 3 dan 4 merupakan contoh dari kalimat 1. Katanya kan di sini menurut FIFA, orang-orang Tiongkok adalah orang yang pertama. 4 selanjutnya kan bukan contoh, ya itu mah. Alur tuh pasti bukan ke contoh. Ini kan paragrafnya kronologis juga. Pindah ke C. Nah, C kenapa benar? Kalimat 5 merupakan pertentangan dari kalimat 3 dan 4. Jelas loh ada kata namun. Kan 3 sama 4 nyeritainnya dari Tiongkok. Tiba-tiba di 5 itu ngasih tahu bahwa ahli sejarah lain nyebutin bahwa asalnya dari Amerika. Jadi jawabannya jelas C. Yang D kenapa salah? Kalimat 6 merupakan perbandingan dari kalimat 5. 6 itu kan nyambung, justru ngelanjutin dari kalimat 5 yang tadi dari Amerika, terus disebutin di Amerika Tengah juga sebelumnya penduduknya main bola berat yang dibuat dari resin pohon. Jadi kelanjutan. 6 juga jelas kalimat 7 juga jelas salah ya. Kalimat 7 merupakan contoh dari kalimat 6. 7 itu bukan contoh ya, tapi penjelasan lanjutan. Jadi jawabannya C. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 27. Sorry kalau kurang besar. Pertanyaannya ini teksnya beda lagi. Pertanyaannya gagasan utama. Kalau kalian ngeh tadi udah ada 2 pertanyaan tentang gagasan utama ya. Gagasan pokok, gagasan utama atau ide pokok namanya sama aja. Silahkan di pause dulu, tentukan jawaban kalian. Dibaca baik-baik. Oke, kalau udah ini penjelasan dari aku yang aku buat penjelasannya nggak terlalu panjang. Gagasan utama. Pembahasannya S itu subjek ya.
Kalian kalau mau nyari gagasan utama perlu tahu dulu S utama yang sedang dijelaskan dalam paragraf adalah apa. Di sini ya yang dijelaskan adalah tentang Tiga Ras, sebuah daerah yang ada di Danau Toba, di pinggir Danau Toba, sorry. Kalau kalian baca dari awal sampai akhir yang diceritakan ada tentang Tiga Ras dan kekurangannya sebagai tempat atau objek wisata. Jawabannya ada di C. Yang A kenapa kurang tepat atau salah? Dia bentuknya kalimat penjelas. Ingat kan kalau gagasan utama itu kalimatnya kalimat umum ya, yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas, kan gitu logisnya. Yang A dia letak desa Tiga Ras di Pulau Danau Toba. Kan yang diceritain bukan tentang itu, dia hanya kalimat penjelas tentang letak dari Tiga Ras. Yang B juga salah. Perbandingan desa Tiga Ras dengan Parapat, kan dari awal nyerita ini ada Danau Toba, kalau mau nyebutin juga tambahin lagi Danau Toba. Ini dia juga kalimat penjelas. Yang C, belum baiknya pengelolaan desa Tiga Ras sebagai tempat wisata. Kejawab, ini umum. Penjelasnya ada di paragraf tentang aspal yang jelek berlubang-lubang, akses jalan yang kecil, gitu ya. Yang D, kurang tepat, dia pengecoh. Yang dimaksud seharusnya lebih pada kekurangan sebagai objek. Di sini kan disebutnya alasan. Alasan Parapat sebagai tujuan. Di sini kan alasan ambigu, bisa alasan yang baik, alasan yang buruk, padahal di teksnya alasan yang kurang baiknya. Yang E jelas salah. Paragraf bukan tentang penjelasan tentang pilihan objek, karena objek wisata yang diceritain cuma satu kok, tentang Parapat fokusnya. Gitu ya. Lanjut lagi, nomor 28. Nah, ini beda teks lagi, judulnya bukan judul, bahasannya tentang jamur. Pertanyaan pertama, kalimat manakah yang tidak berkaitan erat dengan gagasan utama? Cari dulu gagasan utamanya di awal, di akhir, atau di tengah, atau awal tengah, awal akhir. Cari. Tapi sebetulnya enggak ya, enggak usah dicari pun kalian bisa, kalau baca sekilas ini gampang sih kalau menurutku. Silahkan di pause, ini dia penjelasannya. Jawabannya B ya. Kalau aku baca nih ya, kalian perhatikan. Jalur yang ditemukan di tumpukan jamur, jamur yang ditemukan di tumpukan sampah di Pakistan bisa menguraikan plastik dalam hitungan minggu, bukan tahun. Wow. Plastik memang telah lama dipergunakan dalam kehidupan kita. Memang berarti kan mempertegas pernyataan sebelumnya. Padahal pernyataan sebelumnya menjelaskan tentang jamur fokusnya, bukan tentang plastiknya. Udah ketahuan nih jawabannya di B. Kalau kalian cek kalimat 3 pun jamur lagi nih. Aspergillus tubiensis diketahui dapat memakan jenis plastik poliuretana hanya dalam 8 minggu gitu ya. Jadi jawabannya B. Jadi bisa jadi gini, bisa jadi mudah, bisa jadi sulit gimana kita memahami paragrafnya. Harus hati-hati baca yang seperti ini, karena ditanyanya kan yang tidak berkaitan, otomatis bacanya harus pelan-pelan. 29. Beda lagi paragrafnya, pertanyaannya kata sambung yang tepat pada kalimat 4 untuk memperjelas hubungan antara kalimat 3 dan kalimat 4. Oke ya. Yang menghubungkan kalimat 4 sama 3. Silakan di pause dulu. Ini dia penjelasannya. Jadi aku tulis lagi, harusnya aku tulis lagi ya. Kita baca aja. Jadi dari awal paragrafnya gini. Penelitian terbaru menjelaskan bahwa konsumsi alkohol berdampak negatif pada kesehatan. Hal itu yang mana penelitian di kalimat 1. Hal itu berlaku di seluruh dunia, katanya gitu. Di kalimat 3 nih yang utamanya. Penelitian tersebut mengestimasikan bahwa mengonsumsi alkohol sekali dalam sehari dapat meningkatkan risiko kanker, diabetes, dan tuberkulosis. Nah, di 4 harus ada konjungsi yang mana nih yang tepat. Tiba-tiba di 4 itu bilang gini, penelitian lain menyebutkan bahwa mengonsumsi 1 atau 2 gelas alkohol dalam sehari mampu menyehatkan tubuh. Berarti kan bertolak belakang. Di 5, angka itu disebut sebagai batas aman konsumsi alkohol. Ternyata masih mendukung juga pernyataan utamanya. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang E, meskipun ada pengecohnya di D. Jadi yakin kalau kalian gak hati-hati bisa jawab D. Padahal, sebetulnya kan kayak enak ya. Padahal penelitian lain menyebutkan bahwa mengonsumsi 1 atau 2 gelas alkohol dalam sehari mampu menyebutkan tubuh. Angka itu disebut sebagai, artinya kan tidak sepenuhnya menolak. Karena di 5 disebutin batas aman. Kalau udah lebih dari segitu nggak aman gitu. Berarti sebetulnya menyehatkan juga dalam hal seperti apa kan? Karena alkohol di sini kan kadarnya beda-beda gitu ya. Jadi jawabannya E. Oke, nomor terakhir, nomor 30. Ini nomor terakhir dari satu paket ya.
di paket dengan kode yang aku cantumkan di video pertama. Silakan di pause dulu. Pertanyaannya kalimat efektif, berarti udah dua kali pertanyaan tentang kalimat efektif dalam satu paket soal. Ini dia pembahasannya. Jadi selalu ingat ya ciri-ciri kalimat efektif. Jawabannya ada di A. Jadi kalau kalian cek seperti ini. Perang Kapaha subjek adalah predikat, Perang Ambon objek. Dia objeknya diperluas dengan keterangan yang lain dan semuanya aman. Yang B, tidak efektifnya ada kata di sana. Kenapa? Gini, aku baca. Karena ketertarikannya dengan alam di Maluku, beliau menetap di sana. Kata di sana kan sebetulnya sudah terwakili dengan di Maluku. Kalau disebut beliau menetap, udah ketahuan netapnya pasti di Maluku. Jadi nggak efektif gitu ya. Nih, dua kata ini kan sebetulnya beda, tapi semakna. Jadi kurang efektif. Yang C, aku merahin lagi juga. Laba-laba adalah makhluk penyendiri dan dianggap tidak dapat bersosialisasi. Bakunya kan gitu efektifnya. Kenapa sebagai makhluk yang ini diulang, jadinya kan tidak efektif. Padahal kan udah jelas, dia adalah makhluk. Sebuah makhluk gitu. Yang D, kehadiran teknologi tersebut seolah-olah mengantarkan manusia ke berbagai pintu penyakit karena kurang aktivitas bergerak. Ingat, bergerak itu aktivitas kok. Jadi seharusnya beraktivitas gitu. Yang E, tidak efektif juga, ada kata namun. Ngeri banget kalau ini di E. Kata meskipun dan namun disatukan, padahal dua-duanya maknanya juga udah beda gitu ya. Maksudnya nggak bisa disatukan juga dalam satu kalimat. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Nah, semuanya semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau kalian punya saran dan mau buka diskusi tentang pembahasan soal bahasa Indonesia ini. Karena perlu kalian tahu bahwa bahasa itu dinamis, jadi pasti akan ada aja perspektif yang berbeda-beda dari sudut pandang yang beda juga. Oke semuanya, semoga bermanfaat. Bye-bye.